Shalom, putra-putri kerajaan surga dan jemaat yang disayang oleh Tuhan Yesus. Kali ini dalam seri pesan penggembalaan, kita akan belajar tentang PSBB. Bukan PSBB istilah yang kita kenal, yaitu pembatasan sosial berskala besar, tetapi PSBB dalam singkatannya, kepanjangannya yaitu pemulihan sejati berdampak besar. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita selama berada di rumah, kita belajar satu hal yang sangat penting, saudara, bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan prioritas. Ternyata Tuhan tidak hanya hadir dalam bait Allah, tetapi juga hadir di rumah kita, hadir dalam pribadi kita. Dan kita belajar ketika di rumah saja, apa yang kita miliki, yaitu mobil, apapun mereknya, berapapun jumlahnya, harus kita parkir dan lebih sering ada di rumah kita daripada kita gunakan. Pakaian yang bagus, jas, gaun malam, sudah banyak yang harus kita taruh, simpan di lemari, saudara. Semua hal-hal yang bersifat bendawi, yang kita cari selama ini di luar rumah, saudara, maka kita belajar bahwa semuanya itu menjadi yang kedua, ketiga, keempat dalam hidup kita. Tetapi prioritas kita sekarang adalah antara kita dengan Tuhan. Maka itu, saudara, mari saat-saat seperti ini kita minta Tuhan memulihkan, dan pemulihan yang sejati itu, saudara, bersiap-siaplah, saudara, terima dari hasil hubungan kita dan cara kita memprioritaskan Tuhan. Mari kita buka ayat kita di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20 sampai 21. Matius 12 ayat 20 sampai 21. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Matius pada awal maksud tulisannya ditujukan untuk bangsa Yahudi. Banyak kali kita menemukan tradisi-tradisi Yahudi ditulis dan disinggung oleh Matius dalam kitab Injilnya ini. Juga bagaimana orang Yahudi menantikan Mesias, Raja Penyelamat itu, dan menantikan kerajaan Allah terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi. Maka idiom atau kalimat kerajaan Allah, kerajaan surga banyak kita temukan di Injil Matius, saudara. Tetapi yang sangat menarik, saudara, di ayat yang ke-21, Matius menulis bahwa padanyalah, kepada Tuhan Yesuslah bangsa-bangsa akan berharap. Aneh, sepanjang tulisannya kita temukan alamat tujuan dia menulis, yaitu untuk bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Tetapi di ayat 21 ini muncul bahwa Yesus sebagai pokok keselamatan itu juga boleh dan bisa diharapkan oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang ditulis di sini bahasa aslinya etnos atau pagan, orang kafir, orang yang ada di luar Yahudi.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang boleh diharapkan oleh bangsa-bangsa dari Tuhan Yesus? Ayat 20 digambarkan dengan dua benda, yaitu buluh dan sumbu. Saudara, harapan tentang turut menerima keselamatan di dalam Yesus itu diumpamakan seperti buluh yang terkulai, tetapi tidak dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Saudara, buluh ditulis yaitu sebagai tumbuhan ilalang, saudara. Dan apa sih harganya, gunanya tanaman ilalang? Tidak ada. Kecuali satu saat nanti dipotong, dibabat, dikumpulkan, lalu dibakar. Demikian juga dengan bangsa kafir. Di luar Yahudi, pemahaman mereka memang adalah bangsa yang patut dibakar, dihabisi. Tapi Matius menulis bahwa Yesus memberikan kesempatan bangsa-bangsa yang lain untuk selamat, saudara. Sehingga bulu yang patah terkulai itu tidak diputus oleh Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus, salah satu tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah menegakkan kembali buluh yang sudah terkulai. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain, saudara dan saya, yang bukan keturunan Yahudi, tetapi mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, boleh menjadi selamat. Boleh dicangkokkan ke dalam pokok keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, selanjutnya, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, mari kita tinggalkan dosa. Jangan hidup dalam dosa, saudara. Hari-hari ini, kalau kita berada dalam rumah saja, dan saya harap saudara tidak pasif. Beberapa kali seri pesan pengembalaan, saya ajak saudara jangan pasif. Terus aktifkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ayo saudara, koreksi, introspeksi kehidupan kita, bahwa pastikan saudara tidak tinggal dalam dosa. Saudara, itulah yang menjadi harapan bangsa-bangsa untuk menikmati keselamatan dalam Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tinggal di dalam kekudusan, kebenaran, dan persekutuan dengan Tuhan. Mari saudara, kita menerima pemulihan yang sejati. Yang pertama-tama adalah pemulihan kehidupan rohani kita untuk meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan kita yang lama. Benda yang kedua yang ditulis di Matius 12 ayat 20 adalah sumbu, saudara. Ditulis di sana bagian yang kedua, bagian B, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sumbu itu terbuat dari kain linen. Karena yang ditulis dalam bahasa aslinya sumbu itu linen, saudara. Dan kain linen, kain putih ini dipotong kecil sekali, lebih tebal sedikit daripada benang, dan dimasukkan dalam cairan lilin. Sehingga cairan lilin itu ketika membeku, maka kain linen yang menjadi sumbu di dalamnya bisa berfungsi untuk dinyalakan dan menyala, saudara. Tetapi manakala sumbu itu menjadi pudar, memang tidak berguna. Percuma ada kain linen di tengah-tengah lilin itu, saudara, kalau tidak berfungsi. Artinya apa?
sumbu menggambarkan tentang pengharapan, saudara. Pengharapan yang pudar menjadi pengharapan yang nyaris hilang, membuat seorang manusia, apalagi dia mengaku sebagai orang percaya Yesus, tidak berguna. Hidup ini menjadi berguna jika kita masih menyimpan, mempunyai pengharapan. Tetapi manakala pengharapan itu pudar, sama seperti sumbu yang pudar nyalanya, saudara. Saudara, berkali-kali saya sampaikan, saudara tidak sendirian sebagai orang yang mengalami kesulitan. Di mana-mana terjadi kesulitan, saudara. Di mana-mana terjadi orang-orang yang ekonominya, finansialnya menjadi drop. Karena memang wabah virus ini melanda tidak hanya kesehatan dunia, tetapi juga perekonomian dunia, saudara. Tetapi hari-hari ini terimalah pemulihan sejati dalam pengharapanmu, saudara. Yang luar biasa adalah Yesus datang bukan untuk para pahlawan, bukan untuk para orang yang kuat, bukan dia datang untuk orang yang memenangkan pertempuran, tetapi justru dia datang bagi orang yang digambarkan seperti buluh yang terkulai, yang tidak punya kepastian hidup selamat, kekal di surga. Itu yang dicari oleh Yesus. Supaya sebagai buluh dia tegak kembali. Hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Tetapi yang kedua juga, dia datang untuk orang-orang yang nyaris putus asa. Yang hidupnya tidak berguna lagi. Karena menjadi seperti sumbu yang pudar nyalanya. Puji Tuhan. Kita punya Yesus Tuhan yang baik. Puji Tuhan, dia mau peduli kepada sumbu yang pudar nyalanya. Hari-hari ini, jika kita berdoa, saudara, katakan dengan jujur dan terus terang, Tuhan, hari ini, akulah yang Tuhan katakan seperti sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi puji Tuhan, Engkau datang untuk mencari saya, menguatkan kembali asa, harap di dada saya ini. Dan saudara perhatikan, PSBB. Ketika pemulihan sejati itu datang dalam hidupmu, saudara. Pemulihan sejati itu berdampak besar. Saudara akan bangkit. Sumbu yang pudar itu akan menyala kembali oleh karena cinta kasih daripada Tuhan. Dan di kitab Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Yesus Tuhan, yang telah mengasihi kita. Percayalah saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Lebih baik dunia ini hancur daripada satu iota dari firman Tuhan tidak digenapi. Artinya, saudara, pastikanlah hidupmu bahwa engkau di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti, situasi yang resesi, dari sisi ekonomi, saudara, pastikan bahwa engkau oleh kasih-Nya yang besar akan menjadi more than conqueror. Lebih daripada pemenang. Dan Tuhan Yesus yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya pasti akan menolong kita. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak mati nyalanya.
tidak padam, tetapi memiliki lagi sebuah kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita nyanyikan pujian, selalu kuingat kasih-Mu Tuhan. Di masa lalu sampai seterusnya, kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini saudara. Ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di panjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Tuhan, kami tahu dan sadar Tuhan, Matius menulis tentang kami, orang-orang yang Tuhan cari, yang Tuhan temukan, seperti buluh yang patah terkulai. Tetapi Tuhan tidak mematahkan. Seperti sumbu yang pudar nyalanya, tetapi Tuhan tidak memadamkan. Bahkan Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar, Engkau memulihkan kami dari dosa-dosa kami, dari putus asa kami Tuhan, menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang Kau cintai, Kau sayangi Tuhan. Hamba yakin percaya semua dalam kendali tangan Tuhan. Semua ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Kau maha benar, tidak salah dalam memutuskan segala perkara yang terjadi di dunia ini. Karena itu kami berdoa, berkati kami semua Tuhan, dengan harapan yang baru, dengan pemulihan yang sejati. Karena pemulihan itu berdampak besar dalam hidup kami. Ketika kami hidup benar, kami diberkati. Ketika pengharapan kami menyala lagi, kami akan menerima kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.